Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih al-ma'budi bi rahmatih al-muta'i bi sultani al-marhubi min adzabihi wa satwatih an-nafidi amru fi samai wa ardi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sholat subuh Masjid Gunung Sari Indah yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat hadir memenuhi kewajiban yang Allah bebankan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dinyatakan sholat subuh itu atau sholat fajar itu disaksikan para malaikat. Karena itu mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah dan nama kita senantiasa disebut-sebut di sisinya, karena kita hadir dalam majelis ilmu ini. Karena Nabi menyatakan setiap kaum yang berkumpul maka Allah akan menurunkan rahmatnya, lalu para malaikat akan senantiasa menaunginya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana pembicaraan di sebelumnya dari takmir, saya diminta untuk mengisi tentu masjid yang cukup indah, baru pertama kali ini yang didesain yang baru. Kalau yang lama dulu saya kayaknya sudah pernah Jumatan. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Muhammadiyah mendefinisikan agama itu di dokumen resminya itu ini. Ad-dinul islamiyul ladzi jaa bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma jaa bis sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam itu yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah apa-apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan apa-apa yang hadis sahih itu datang dengan keterangan-keterangan berupa perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hamba dunia mereka dan akhirat mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari definisi ini berarti bahwa agama Islam ini harus memiliki tawazun, ada keseimbangan untuk kehidupan kita akhirat dan kehidupan kita dunia. Tanpa keseimbangan itu maka kita dapati fenomena agama ini pincang. Agama ini kemudian pincang, sampai kemudian kita dapati kenapa komunisme
itu sangat merisaukan seluruh negara-negara muslim. Kenapa muslim kok sampai ada kerisauan tentang komunisme semuanya? Karena sebelumnya tidak ada kawasan yang dihuni oleh muslim yang tidak dijajah. Nah, kecuali Makkah Madinah. Makkah Madinah tidak dijajah karena ketika itu tidak diketahui potensi sebagai petrodolar, yaitu penghasil minyak yang terbesar. Karena itu dari superpower dunia sebelumnya, Romawi, Persia juga tidak menguasai Makkah Madinah karena secara teritorial, secara geografis itu memang kawasan yang terisolir, bukan jalur sutra, sehingga tidak, jadi bukan, ya boleh jadi Allah mendesain tempat suci itu demikian. Nah, tapi dari bangsa-bangsa silam, Makkah Madinah tidak menjadi tempat yang menarik untuk dijajah karena tandus, gersang ketika itu. Belum diketahui teknologi yang kemudian sampai menghasilkan minyak. Nah, tapi negara lain yang dihuni muslim semuanya dijajah. Nah, sampai kemudian Rusia pada tahun 1741 dapat memerdekakan diri dari Imperium Britania, dari penjajahan Inggris. Lalu semua negara yang terjajah mereka mengirim cendekiawannya untuk belajar ke Rusia, termasuk juga Indonesia, lalu mengirim bagaimana generasi-generasinya dapat memerdekakan diri dari penjajahan. Nah, karena penjajah itu sistem ekonomi dan politiknya kapitalis, maka semuanya tertarik untuk belajar sosialis dan komunis, sehingga kita dapati Syekh Said Qutb, Hasan al-Banna menyatakan, kalau kita tidak bergerak untuk menjelaskan agama ini, ya, tentang politik dan lain sebagainya, ya, kehidupan dunia ini, maka muslim akan salah memahami agama. Karena apa? Mereka lebih dekat kepada ubudiyah, lalu simboliknya yaitu lebih suka ketika melihat kuburan. Jadi ketika melihat kuburan itu, muslim itu jauh lebih senang. Dibangun, dibuatkan altar untuk tempat menginap, tapi kotanya tidak pernah dibangun. Karena apa? Menata kota itu menata politik, berarti dia rawan konflik. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka agama yang Allah turunkan ini untuk kemaslahatan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Jangan sampai kita hanya mikir akhirat, karena kalau mikir akhirat kita menafikan firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal untuk akhirat, tapi jangan engkau lupakan bagianmu kehidupan di dunia. Karena apa? Kita memiliki tanggung jawab ini, ya. Jadi kalau jenengan orang yang sholat subuh ini, saya tanya, jenengan ini soleh? Halo, jenengan ini soleh? Loh, kok gak kompak ya, Pak? Gitu. Nah, kayak ragu-ragu. Nah, kalau ndak soleh, nggak mungkin jenengan sholat jamaah,
Itu. Kita sholat jamaah ini bukti bahwa kita taat kepada Allah dan Rasulnya dan senantiasa berikhtiar untuk menjadi orang yang soleh. Nah, Allah menetapkan kita sebagai orang yang soleh ini di dalam surat Al-Anbiya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal ardo yarisuha ibadiyas solihun inna fi hadza labalaghal liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sungguh telah kami tulis dalam kitab Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfud. Jadi kalimat az-zikr para ulama menyatakan itu Lauhul Mahfud. Jadi telah kami tulis dalam kitab Zabur. Kitab Zabur lebih awal dibandingkan kitab apa? Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, kalau Allah menetapkannya, menuliskannya di Lauhul Mahfud, berarti sebelum penciptaan alam semesta ini Allah telah mencatatnya. Nah, menyatakan bahwa bumi ini yang mewarisinya adalah hamba-hambaku yang soleh. Nah, di dalam terjemahan itu dipusakai atau diwarisi. Tapi kalau membaca ayatnya itu Allah menggunakan fi'il mudhari ma'lum. Kata kerja sekarang akan datang aktif, bukan kata kerja pasif. Kalau dipusakai, diwarisi, berarti kita trimo ing pandum. Jadi kalau ada jargon trimo ing pandum, nah itu berarti ya tidak ikhtiar kebagian. Nah, tapi Allah menghendaki bukan itu, tapi yarisu, bukan yurosu. Kalau yurosu diwarisi, kita tidak ikhtiar dapat bagian. Tapi yarisu, mewarisi, berarti harus aktif untuk dapat mewarisi, dapat menguasai. Nah, putus-putus nih kayak. Nah, bahkan Allah nyatakan inna fi hadza labalaghal liqaumin abidin. Sesungguhnya apa yang disebutkan tentang ketetapan Allah ini itu menjadi peringatan bagi kita penyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Oh, ditutup, dibuka lagi. Ya. Menjadi burin. Nah, lalu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau. Ini kayaknya beda ini ya, resolusi. Sebentar, saya ubah resolusinya. Mungkin resolusinya minta diturunkan. Nggak bisa juga. Oke. Berarti ya
Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, Allah menitipkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam ini untuk kita dapat menjadi rahmat penebar kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Maka pertanyaannya, orang dapat memberikan sesuatu itu karena dia mampu, dia kelebihan, atau dia kekurangan? Pasti karena dia memiliki kelebihan. Nah, kita semuanya, kelebihan kita apa? Muslim ini. Kalau secara politik semuanya, kita sekarang dihadapkan pada persoalan-persoalan yang jenengan semuanya. Dalam kancah dunia internasional, Muslim itu izahnya bagi bangsa-bangsa yang lain belum dihormati. Jenengan kalau ke Amerika, lalu jenengan samomanya memelihara jenggot, celana cingkrang, jenenge Muhammad atau Ahmad, ya, sama di kantor imigrasi tidak mungkin 2 jam lolos, semen, ya, nggak mungkin lolos 2 jam. Kenapa? Loh, sampean disuspek, jojo iki teroris. Nah, padahal kita hanya bentuk artifisial saja gitu. Mungkin ya hanya melihara jenggot, celana cingkrang, namanya Muhammad atau Ahmad atau nama Arab. Di imigrasi Amerika 2 jam nggak kelar urusan sama di imigrasi. Kenapa? Nah, tandanya bahwa kita Muslim ini tidak sedang baik-baik saja dalam konteks kita memiliki izah. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjadi penentu kehidupan semesta ini? Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu membangun tradisi etik kalau kita memang ingin mengembalikan kejayaan Islam ini. Kalau kita ingin bahwa agama yang kita anut ini memiliki izah yang kuat, maka yang pertama harus membangun tradisi etik atau at-taqalidul khalqiyah. Karena kalau tidak membangun etik kita, rasanya tidak akan kita ini menyelesaikan masalah. Kenapa? Sebagaimana ungkapan pepatah Arab menyatakan, mata tatimul bunyanu yauman kamaluhu in kunta tabni wa ghairuka yahdimuhu. Kapan bangunan itu sempurna? Pada waktu ditentukan selesai, ketika kita membangun orang lain meruntuhkan. Nah, maka harus kuat membangun tradisi etiknya. Nabi kita Muhammad SAW itu begitu hijrah ke Madinah, bangun tradisi etiknya, pertama mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor itu sampai ada tanggapan dari sahabat yang ekstrim. Ya, kita dapati banyak riwayat sampai ada seorang sahabat punya istri 4. Ya, punya istri 4, orang Ansor ini. Begitu dipersaudarakan Muhajirin, dia ke Madinah, istrinya tidak ikut karena masih kafir. Begitu dipersaudarakan Rasul, dia kemudian manggil saudaranya ini, saya memiliki istri 4, pilihlah 2, akan aku ceraikan, lalu nikahilah. Luar biasa. Kira-kira samanya itu kewujud gitu ya. Nah, mungkin kalau kita punya istri 4, gitu, semungkin padahal kafe akeh sing siji. Nah,
itu dihadapkan pada fenomena itu enggak ini. Nah, lalu kemudian ya jangan mikir jadi ada perbedaan kultur. Kalau Jazirah Arab itu kalau perempuan itu suaminya hanya punya istri satu itu aib. Jadi jenengan jangan ini. Jadi orang kawasan Afrika itu punya istri satu, itu istrinya merasa aib. Bukan suaminya yang merasa aib, istrinya. Jadi istrinya apa? Kategori suamimu tidak kaya, kategori suamimu tidak kuat. Itu olok-olok perempuan-perempuan itu kepada perempuan yang lain. Sehingga apa? Mereka mencarikan suaminya untuk istri yang lainnya, nambah itu. Nah, jadi beda kultur ya, sama seperti di tempatnya Ustadz Furqon ini beliau yang imami ini ini dari Bima di Sumbawa. Itu ada satu komunitas itu istri tuanya mesti nyarikan istri lagi untuk suaminya, kalau enggak menjadi aib. Nah itu beda kultur. Nah, sahabat ini dipersaudarakan itu sampai ekstrim begitu. Sekalipun sahabat Muhajirin menyatakan enggak, saya tidak menghendaki itu, tunjukkan saya pasar. Tapi betapa mempersaudarakan itu, gerakan persaudarakan itu disambut oleh para sahabat itu dengan kuat sekali. Nah, sedangkan kita semakin akhir muslim kita ini kemudian cara berinteraksi sosialnya semakin tidak berjamaah. Contoh ya, kita mendapati orang kalau tidak kelompoknya dia tidak mendekat. Padahal kalau kita baca di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah butir 2 itu menyatakan hidup itu bermasyarakat. Nah, jadi kalau jenengan doktrin di Muhammadiyah kuat sekali, hidup itu bermasyarakat, muslim harus bermasyarakat. Sampai kemudian Majelis Tarjih PWM Jawa Timur sudah berapa puluh ya 15 tahun yang lampau kita membahas tentang hadis perempuan tidak boleh sholat Jumat. Maka ternyata putusannya semua hadis yang larangan perempuan sholat Jumat itu semuanya dhaif ya. Maka tapi adapun hukumnya bahwa sholat Jumat bagi perempuan itu sunnah, iya. Sehingga putusannya sebetulnya membiarkan wanita kita ketika sholat Jumat kemudian dia milih untuk ke mall itu salah gitu. Kan harus mikirnya daripada ke mall diajak ke masjid, tapi masjidnya kurang gede. Kalau semua jamaah perempuannya ini, maka kawasan-kawasan mayoritas ya muslim itu pada awalnya laki perempuannya semuanya ke masjid kalau Jumatan sampai rame. Nah, maka dalam kepribadian Muhammadiyah juga dinyatakan karakter muslim itu harus bermasyarakat. Nah, kita enggak sekarang ini. Kalau ada temen tidak jenggotan, tidak cingkrang, oh gak koncoku. Sebaliknya jenggotan cingkrang, oh gak boloku. Nah, bahaya ini. Bagaimana sama muslim begini? Nah, padahal ini dikisahkan. Ini dalam Sahih Muslim. An Abi Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat
Abu Mas'ud radhiyallahu an, dia menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, khusiba rajulun mimman kana qablakum, pada masa silam sebelum kalian ada seseorang dihisab. Jadi begitu meninggal dihisab. Nah, dari mana Rasul tahu? Ya Allah yang memberitahu. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Dihisab enggak ono api balas. Nah, enggak ono api balas. Ya. Illa, kecuali satu perkara saja. Annau kana yukhalitun nasa, yaitu dia dahulu itu bergaul dengan masyarakat, dengan manusia. Wa kana musiron, dia ketika bergaul itu menjadi sosok yang memudahkan. Fakana ya'muru hilmanau ayyatajawazu anil muksir, dia seorang tuan, majikan memiliki pelayan, dia memiliki tuku. Ketika ada seorang lalu kemudian datang minta ditangguhkan bayar hutangnya karena dia tidak punya, maka orang ini menyatakan sudah kasih tangguh gitu. Nah, qala Rasul lalu menceritakan, qala Allahu azza wa jalla, Allah menyaksikan itu berfirman, nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu, aku yang menciptakan orang yang dalam kekurangan itu mestinya yang lebih punya kewajiban. Kenapa? Aku ciptakan dia, aku kasih hidup dia, ternyata dia dalam kekurangan. Kan berarti tanggung jawabnya siapa? Allah. Allah menyatakan sendiri, loh, mestinya aku ini yang, tapi dipikul oleh orang lain. Maka kemudian orang yang memikul beban kepayahan orang lain ini, Allah menyatakan, aku lebih berhak kepada orang ini untuk menangguhkan, untuk memberikan kemudahan hisab pada hari kiamat. Nah, jadi kehidupan kita luar biasa. Jadi jangan sampai hidup kita tidak bermasyarakat. Nah kadang-kadang kita problemnya di kotak-kotak, sehingga kemudian kita kehilangan untuk bergaul dengan yang lainnya. Nah, pada riwayat yang lain Nabi menyatakan, al muslimu idza kana mukhalitan nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal muslim alladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Nabi menyatakan, seorang muslim itu apabila bergaul dengan manusia yang lainnya lalu dia sabar terhadap ketidaknyamanan. Jarine wong Jawa, piring ditata wae bentet. Maka kita manusia yang punya pikiran, punya hawa nafsu, punya profesi yang berbeda-beda, inna sa'yakum lasyatta, kata Allah, maka potensinya nggak nyaman. Nah, kadang-kadang kita sebagai teman, ya toh, niate api apa? Ada teman datang, saya ini kesulitan untuk kontrak. Kenapa? Ya nggak ada uang. Ya sudah, kamu pakai rumahku saja yang itu. Nah, kadang-kadang begitu sudah dipersilahkan gitu, akhirnya wis gak bayar, dibayari listrike, ya toh, wis enak tok. Tapi tuman kerasane, kerasane sampai ngene, iki kapan pindahi, mosok gak duit terus. Nah, pasti kita juga mengalami begitu gitu. Nah, jadi kadang-kadang muncul pas
utang ngerempo-ngerempo. Nah, begitu waya nyaur jadi musuh. Nah, kita juga problem. Nah, tapi Nabi menyatakan kalau bersabar atas ketidaknyamanan itu, jadikan itu sebagai tawassul kita. Kan hadis-hadis yang sahih menyatakan tawassul yang dibenarkan itu dengan amal soleh. Jadi kalau jenengan pernah nolong orang sampai tiba-tiba gak berbalas baik, bisa pakai tawassul ketika kita dalam kesulitan. Untuk apa? Allah supaya mempercepat pertolongannya. Nah, Nabi menyatakan bersabar khairun, lebih baik daripada muslim yang tidak mau berkumpul dengan manusia yang lainnya dan tidak sabar terhadap ketidaknyamanan. Karena hidup bermasyarakat itu harus apa? At-takarum, saling memuliakan. Yang kedua, at-ta'awun, saling tolong menolong. At-tahabu, saling mencintai. Yang keempat, at-ta'afu, saling memaafkan. Jadi kalau kita hidup bermasyarakat tidak saling memuliakan, tidak saling menolong, tidak saling mencintai, tidak saling memaafkan, maka tidak mungkin kita menjadi pribadi yang kemudian dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Nah, masyarakat kita menghendaki kita harus punya etika yang kita bangun. Nah, sekarang kita menghadapi semuanya. Jenengan mau pemilu, kepingin ngumpul no betting. Nah, jarine mbiyen kan betting, saiki suara. Sampeyan nyalek, sampeyan nggak berbaik-baik, ya nggak kepilih itu. Nah, jadi hidup ini harus etikanya. Yang kedua, peradaban ini harus dibangun dengan sumber daya ekonomi, al-mawaridul iktisadiyah. Nabi ketika hijrah setelah mempersaudarakan, Allah kemudian mensyariatkan zakat fitrah. Tahun kedua zakat fitrah, lalu korban itu tahun kedua hijrah. Jadi tahun pertama mempersaudarakan, tahun kedua wajibnya zakat fitrah sama kurban. Sampai Nabi menyatakan kuntu nahaitukum an luhumil udhiyati fauqa salasati ayyam. Aku pernah melarang kalian makan daging kurban lebih dari 3 hari. Jadi tidak boleh lebih, begitu lebih 3 hari haram makan daging kurban. Kenapa? Karena untuk supaya pembagian daging lebih merata, semua penduduk Madinah merasakan muslim itu dermawan. Nah, muslim itu dermawan. Ketika sudah kuat, muslimnya sudah banyak, lalu kemudian Nabi menyatakan sekarang kamu boleh makan daging kurban lebih dari 3 hari. Bahkan dinyatakan bagilah 3, sepertiga sedekahkan, sepertiga makan, sepertiga simpan. Makanya kadang-kadang ono sing sampai saiki kulkase se ono daging kurban. Ada lazismu, di lazismu ada rendangmu sama kornetmu itu. Nah, sampai kemudian lompatannya apa? Majelis Tarjih membuat keputusan Munas Tarjih ke-31 di Gresik tahun 2020 bulan Desember, menyatakan bahwa zakat fitrah distribusinya boleh sepanjang tahun. Jadi kalau kitab-kitab fikih ya, hadis Nabi itu bagi kita yang berzakat fitrah tidak boleh lebih ketika kita berangkat ke tempat sholat. Jadi artinya apa? Sebelum sholat
Idul Fitri, zakat fitrah harus ditunaikan. Itu bagi kita yang muzaki. Nabi menyatakan kalau engkau menunaikannya setelah sholat id, maka itu sedekah biasa. Nah, tapi bagi amil, karena tidak ada keterangan yang secara pasti menyebutkan harus diberikan sebelum sholat, maka kemudian keputusan tarjih sekarang ini orang kalau terkait dengan makan kebiasaan harian itu rasa-rasanya ada, atau bahkan menjelang Idul Fitri sekarang itu banyak fakir miskin terima dari berbagai pihak, dari masjid, dari RW, dari karena itu keputusannya apa? Kita harus membuat bahwa zakat fitrah itu untuk pemberdayaan, maka kita harus distribusikan sepanjang tahun. Nah, jadi itu keputusan majelis tarjih itu boleh sepanjang tahun, maka diberikan kepada para guru tiap bulan, terima gaji langsung dengan berasnya, itu bisa. Nah, kenapa? Ya kita potensi ini, jangan pernah jenengan mengajak orang lalu orang itu dalam kemiskinan atau dalam kekurangan, pasti ya semakin repot. Sudah belum punya pekerjaan, kemana-mana saya menjak pengajian terus, ya soro. Kecuali no pengajian ini sampean weni beras, sampean weni, nah itu ada pemberdayaannya. Yang ketiga, sistem politik, an-nidhamus siyasiyah. Nah, membangun politik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita membangun politik itu untuk, kalau dalam konsep kenabian itu likhirasatiddin, kekuasaan itu untuk menjaga agama. Nah, tiba ya awak dhewe kalahan, sampean ayo hitung sing sampean pilih sing tahu menang sapa. Ake kalah apa ake menangi. Nah, kenapa? Nah, kita seringkali tidak membangun sistem politik. Makanya kalau kita berharap dari masjid-masjid, kita membangun ini, bagaimana setiap muslim yang kontestasi dia harus arbitrase, harus ada arbitrase. Untuk apa? Antara umat dan masing-masing, untuk controlling, lalu kemudian distribusi. Seumpamanya dalam, kita kan prihatin, satu partai gak akor. Kenapa? Wong ini kejar-kejaran, apalagi beda partai, mau repot itu. Jadi jangan pernah jenengan, kita itu harus menetapkan hukum sistem politik yang ideal. Ya, tujuan politik yang ideal itu harus kita buat. Tapi semuanya sudah buat yang ideal ini. Yang belum dibuat apa? Tahapan menjadi ideal ini seperti apa? Kan tidak mungkin masyarakat tidak ideal, jenengan langsung masuk ke nilai ideal. Ini namanya dunia utopis. Apa? Khayalan. Khayalan. Jenengan samanya sekarang mengharamkan money politik, ya, diguyu mbek wong. Mergo apa? Nah, mayoritasnya kepingin nompo. Kenapa? Kita ini susah, gitu. Lalu kemudian kita tidak money politik. Kenapa? Allah dalam syariatnya menetapkan bahwa khamr itu haram. Sebelum nilai ideal, Allah sudah membuat tahapannya. Pertama, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ketika ayat ini turun, wala taqrabus sholat wa antum sukaro, ketika itu fenomenanya ada tidak muslim yang ketika sholat mabuk? Ada. Berarti ketika itu muslim
sholat mabuk. Lalu kemudian Allah menyatakan wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kau dekati sholat kalau engkau mabuk. Akhirnya apa? Dia menahan diri. Turun lagi ayat yang menyatakan khamr itu ada manfaatnya, ada madorotnya, dosanya lebih besar. Nah, lalu kemudian dosanya besar, ditinggalkan. Setelah mereka meninggalkan baru diharamkan khamr itu. Nah sekarang enggak, kita pengen nilai politik yang ideal tanpa pernah menjabarkan tahapan-tahapan yang elementer untuk mencapai ideal ini. Karena itu saya merisaukan di sisi ini. Kita harus buat fikihnya untuk tahapan ini. Jangan pernah berharap jenengan punya politik sampai ideal, tapi tidak pernah membahas ketika gimana di awal yang tidak ideal ini, apakah kita bully. Nah, maka buat arbitrase. Apa? Setiap perjanjian untuk apa? Ngontrol. Nah, kalau ormas lalu kemudian dia punya kontrol, ini fikihnya, tahapannya ini. Apakah kita sekarang ini dalam kondisi orang kalau pemilu itu kita artikan perebutan kekuasaan, karena pemilu itu perebutan kekuasaan, maka dengan sistem demokrasi berupa pemilu, dengan sistem tradisional perang. Nah kalau perang itu kaidahnya az-zaruratu tuftahu babul khilah. Emergensi itu membuka pintu menipu. Nah, jadi politik itu harus wong perang kok gagal menipu ya kalah sampean. Ya. Jadi kalau sampean maka harus ada pendekatan nilai-nilai yang lebih operasional. Karena itu saya juga ini ada Jipolmu ini. Nah itu gerakan Muhammadiyah Jihad Politik, lalu ada divisi fatwa. Kita minta untuk supaya ada pembahasan yang sebelum sampai nilai politik ideal, kita sudah ada tahapannya. Karena fikih tahapannya, karena orang Surabaya ini, Muhammadiyah Surabaya itu banyak menggunakan pendekatannya itu pendekatan syariat. Pendekatan syariat itu hukumnya 5 Pak ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau jenengan bermasyarakat mendekati dengan 5 hukum ini, musuh sampean, musuh. Karena itu apa? Mendekati masyarakat itu fikihnya fikih dakwah, bisa diterima atau tidak bisa diterima pesan itu. Nah itu penting. Nah jadi jangan pernah berbicara. Nah coba semuanya, Muhammadiyah pernah buat gerakan tukar sapi dengan babi. Nukar sapi mbek babi itu wis masalah Kak? Masalah kan nukar yang halal dengan yang haram, masalah betul. Kalau itu pendekatan fikih syariat salah itu. Tapi kalau pendekatan fikih dakwah, ada masyarakat itu dia semuanya peternak babi, nggak ada di pulau itu, nggak ada sapi, adanya mau babi. Nggak tahu di awalnya gimana, di pulau itu peternaknya hanya babi. Nah ketika awalnya semua penduduk ini muslim di Simului, di Aceh muslim, ternyata kemudian sensusnya turun, muslimnya itu ekstrim. Nah makanya kenapa Muhammadiyah itu oleh Alwi Shihab dinyatakan Muhammadiyah itu gerakan anti kristenisasi. Dia di depan melihat itu.
Nah, karena ada mubaliknya yang baru datang mengharamkan babi itu, nah muslimi terus ngomong ini babah haram, wis ketimbang gak mangan gak ada Islam-Islaman. No, iya apa nih? Terus nih ngono, gak ada Islam-Islaman, kok haram dong ini. Terus sampean piye? Ya bongko gak wis ngono. Ya nggak boleh kan gitu. Ini pendekatannya nggak dakwah. Akhirnya apa? Sudah ditarik mubaliknya yang mengharamkan itu, karena itu dari Robito Alam Islami, lalu diganti dai-nya Muhammadiyah. Gerakannya apa? Tukar sapi dengan babi sampai babinya habis. Nah babinya cemplung ke laut terus mari. Nah itu namanya pendekatan dakwah. Nah kita sistem politiknya harus sampai seperti itu. Nah jadi coba kalau pengajian dipotong jenengan, Pak Nidom menghalalkan tukar sapi dengan babi, kasusnya era sosial media gini repot ya. Nah padahal ini dunia pendekatan dakwah. Yang keempat, adaptif terhadap ilmu pengetahuan dan kreativitas atau mutabatul ulum wal funun. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Muhammadiyah ini satu-satunya ormas yang di Indonesia kita akhir Mei itu dapat izin dari pemerintah, karena kita mengajukan izin untuk mengembangkan rudal balistik. Coba padahal ini bagi Muhammadiyah kaya ya tambah rugi dok ya. Tapi apa coba pentingnya? Nah, karena Muhammadiyah menyadari bahwa Allah memfirmankan wa'iddu mastata'tum min quwwatin, dan persiapkanlah kekuatanmu apa yang kamu mampu. Nah, konteks kehidupan yang akan datang tidak mungkin kemudian kalau kita baca sejarah negara superpower itu berganti itu karena peperangan. Romawi menjadi superpower, Persia menjadi superpower karena peperangan. Islam menjadi superpower dunia mengalahkan Romawi dan Persia. Amerika Serikat menjadi superpower dunia karena ada perang dunia kedua. Maka kalau nanti ada perebutan menjadi superpower dunia, tak mungkin tidak perang. Nah gimana? Maka Muhammadiyah sampai ngambil peran mengembangkan itu untuk apa? Membantu negara, dan itu harus adaptif betul dengan ilmu pengetahuan. Nah coba seumamanya dibuktikan apa Muhammadiyah sampai mengawali tiap bulan Komariah basisnya adalah ilmu hisab. Ilmu hisab itu presisi betul, dapat direview. Lah kalau ilmu perhitungan ini ditolak, lalu mau mengembangkan rudal balistik yang pakai perhitungan, bagaimana? Nah, maka basisnya dalam keagamaan pun harus diperkuat. Karena itu Muhammadiyah menetapkan mengawali setiap awal bulan Komariah berdasarkan ilmu hisab, karena ini ilmu pengetahuan yang dapat direview, dapat kemudian kita pertanggungjawabkan ilmiahnya. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.